let me introduce myself. My name is Cecilia Amanda Agustia. I'm from Management Kelas 22C. Here I will discuss materi on statistik. Di sini saya akan melanjutkan materi statistik, yaitu teknik sampling. Apa teknik sampling? Teknik sampling adalah proses kunci dalam penelitian statistik yang melibatkan pemilihan sejumlah kecil elemen atau anggota dari populasi yang lebih besar untuk mewakili populasi tersebut. Tujuan utama dari sampling adalah untuk mengumpulkan data yang cukup representatif sehingga Anda dapat membantu kesimpulan atau generalisasi tentang seluruh populasi berdasarkan data sampel yang telah dikumpulkan. Tujuan sampling yaitu yang pertama efisiensi. Sampling memungkinkan penghematan waktu, biaya, dan sumber daya. Pengumpulan data dari seluruh populasi seringkali tidak praktis atau mahal. Dan yang kedua, ketepatan. Dengan teknik sampling yang tepat, bias dan kesalahan dalam penelitian dapat diminimalkan sehingga hasil penelitian lebih akurat. Yang ketiga, generalisasibilitas. Dengan merancang sampel yang sesuai dan representatif, hasil dari sampel dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Ini memungkinkan peneliti Anda memiliki revelansi yang luas. Selanjutnya, apa jenis-jenis teknik sampling? Apakah saja jenis-jenis teknik sampling? Yang pertama, simple random sampling atau SRS. Dalam simple random sampling, setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Ini berarti setiap elemen memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pengacakan atau tabel angka acak. Yang kedua, stratified sampling atau sampling berstrata. Dalam stratified sampling, populasi dibagi menjadi subpopulasi atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Sampel diambil secara acak dari masing-masing strata. Ini memastikan representasi yang lebih baik dari masing-masing kelompok dalam populasi. Yang selanjutnya, apa saja jenis teknik-teknik sampling? Yang ketiga, cluster sampling atau sampling cluster. Dalam cluster sampling, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok. Beberapa cluster dipilih secara acak dan seluruh anggota dalam cluster tersebut diambil sebagai sampel. Digunakan ketika populasi sangat besar atau sulit diakses. Yang keempat, systematic sampling. Dalam systematic sampling, sampling dipilih dengan menciptakan pola sistematis, misalnya setiap ke-10 elemen dari populasi dapat dipilih sebagai sampel, berguna dalam situasi di mana populasi memiliki struktur tertentu. Dan yang kelima, convenience sampling. Dalam convenience sampling, sampling dipilih berdasarkan kenyamanan atau aksesibilitas. Ini sering digunakan untuk penelitian yang lebih cepat dan lebih murah. Rentan terhadap bias karena tidak selalu mewakili populasi dengan baik. Yang keenam, purposive sampling. Dalam purposive sampling, sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan pemahaman peneliti. Sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan studi kasus. Kesalahan sampling. Yang pertama, kesalahan sampling acak atau random sampling error. Ini adalah variasi acak yang muncul dari pengambilan sampel. Variasi ini adalah bagian wajar dari proses sampling dan dapat diukur dengan margin of error. Yang kedua, kesalahan sampling non-acak atau non-random sampling error. Kesalahan ini muncul karena penggunaan teknik sampling non-acak yang mungkin tidak mewakili populasi dengan baik. Ini dapat mengarah pada bias dalam penelitian. Contoh soal, Anda ingin mengumpulkan data tentang tingkat kepuasan pelanggan di restoran cepat saji tertentu di kota Anda. Populasi pelanggan restoran ini dalam satu hari ada 500 orang. Bagaimana Anda melakukan simple random sampling dengan sampel 50 pelanggan?
contoh soal, dan ini pembahasannya. Langkah yang pertama menentukan ukuran sampel, yaitu N50, dan yang kedua berikan nomor unik pada setiap pelanggan dalam populasi, misalnya dari 1 hingga 500. Langkah ketiga, gunakan metode pengacakan, misalnya menggunakan software statistik atau mesin pengacakan, atau untuk memilih 50 nomor secara acak. Langkah keempat, pilih pelanggan yang memiliki nomor sesuai dengan hasil pengacakan sebagai anggota sampel. Dengan demikian, Anda akan memiliki sampel acak sederhana dari 50 pelanggan untuk mengumpulkan data tersebut tingkat kepuasan mereka di restoran. Kesimpulannya, memahami teknik sampling yang berbeda dan bagaimana mereka dapat diterapkan adalah kunci dalam perancangan penelitian yang kuat. Pemilihan teknik sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik populasi adalah penting untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid dan dapat diandalkan. Kesalahan sampling harus selalu diperhitungkan dalam interpretasi hasil penelitian, dan teknik sampling yang baik adalah dasar dari penelitian yang berhasil. Kesalahan sampling dapat diminimalkan dengan perencanaan yang cermat dan pemilihan teknik sampling yang sesuai. Demikian materi statistik tentang teknik sampling yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.